Halo semuanya. Ya, setelah pada video sebelumnya saya memberikan pujian dan sedikit respon pada pidato Mas Gibran di depan kepala dinas gitu ya teman-teman. Selanjutnya Mas Gibran itu pada tanggal 13 November ya itu berpidato di sidang raya ke-18 PGI Kristen ya teman-teman. Dan pada video kali ini saya mau meresponi lagi poin-poin pidato Mas Gibran yang saya nilai lagi-lagi mengagumkan ya teman-teman. Sebenarnya bicara toleransi itu kan hal yang seharusnya udah terjadi ya teman-teman. Cuman karena mungkin kita masih menyimak pemberitaan intoleransi di Indonesia ini, tiba-tiba muncul sosok seperti Mas Gibran yang menekankan toleransi dengan cara yang sangat baik. Kenapa bisa bilang sangat baik? Karena perayaan Imlek dibuat meriah di Solo. Natal dibuat meriah di Solo. Ya semualah, semua perayaan agama itu dibuat meriah di Solo. Dan dalam pidatonya Mas Gibran bilang ketika diprotes, dia bilang kepada jajarannya nanti tahun depan kita gedein sekalian. Jadi malah ditantang gitu teman-teman, diprotes bukannya mundur, ditantang. Jadi Mas Gibran ini menurut saya sudah levelnya itu ya tidak salah lah jadi wapres. Dia punya wibawa seorang pemimpin nasional karena punya spirit menjaga keberagaman dan persatuan. Nah, ini saya pikir sangat bagus. Nah, dari poin-poin pidato Mas Gibran ini, di mana dia juga bercerita pernah makam-makam dirusak oleh anak sekolah, itu sekolahnya langsung ditutup oleh Mas Gibran, dikasih dulu pembinaan agar tidak terulang lagi ya teman-teman. Jadi ranking Solo juga dari hal toleransi itu membaik, terus naik, membaik terus ya teman-teman angka toleransi di Solo. Jadi benar-benar peduli pada keberagaman. Saya pikir ini harus dimiliki juga oleh pemimpin-pemimpin lain yang terkadang di daerah mungkin kalah oleh tekanan mayoritas, tetapi Mas Gibran dia tidak kalah oleh tekanan mayoritas karena saya lihat dari pidatonya dia malah melawan gitu ya teman-teman, menantang siapapun yang mau menghalang-halangi kemeriahan keberagaman di kota Solo. Dan itu pasti sebagai upaya Mas Gibran untuk menjaga ya toleransi tadi ya teman-teman. Dan saya kebetulan baru baca ya teman-teman bukunya Dr. Rian Nugroho ini teman-teman, judulnya Tugas Pemerintah. Nah, dari pidato Mas Gibran ini saya akan coba elaborasi ya teman-teman dengan tugas negara, 5 tugas negara yang ditulis oleh Dr. Rian Nugroho, pakar kebijakan publik, tetapi dia mengutip itu Almond ya teman-teman dan kawan-kawan. Jadi mengemukakan tugas pemerintah itu ada 5 ya teman-teman menurut Almond dan kawan-kawan dari buku Dr. Rian Nugroho. Kita akan lihat bagaimana pidato Mas Gibran ini memenuhi 5 unsur ini enggak ya. Pertama itu community and national building ya teman-teman, yaitu membangun dan memelihara komunitas tempat masyarakat merasa aman dan nyaman sebagai sebuah bangsa. Ya, tadi sudah kita simak bagaimana Mas Gibran pernah juga ada gereja ditutup, dia langsung datangi, langsung dia cabut pamflet yang menutup gereja itu. Ini menurut saya sudah luar biasa ya teman-teman, pidatonya ditambah lagi aksi seperti itu ya, ini menurut saya memenuhi community and national building ya teman-teman, memelihara rasa aman sebagai kita sebuah bangsa. Jadi tidak ada yang merasa aku minoritas terus aku jadi tidak aman. Ya itu keren Mas Gibran. Lalu poin kedua itu security and order.
karena hanya dengan memiliki pemerintah yang kuat, keselamatan warga menjadi terjamin ya teman-teman. Dan ini yang sering terjadi seperti saya singgung sebelumnya, bagaimana kalah pemerintah-pemerintah di daerah itu kalah dengan tekanan mayoritas misalnya, atau dengan sebuah organisasi misalnya. Jadi padahal derajatnya ya teman-teman sama, sesama anak bangsa. Jadi pidato Mas Gibran ini yang mengedepankan keberagaman, tidak melihat agama apapun, dan dia harus tetap mendapat perhatian dari pemerintah ya. Sebenarnya kan ornamen-ornamen perayaan hari besar suatu agama itu adalah bentuk perhatian pemerintah, dan itu menyenangkan hati pemeluk agama tersebut ketika pemerintah terlibat dalam memeriahkan atau merayakannya ya teman-teman. Jadi sekalipun diprotes, Mas Gibran tetap jalan terus ya. Ini masuk ke dalam poin kedua ya, security and order, membuat pemerintahan yang kuat. Keren Mas Gibran. Kita lihat poin ketiga, promoting economic efficiency and growth, bahwa pemerintah menyediakan public goods dengan eksternalitas yang mampu mendorong kemajuan ekonomi dan perekonomian yang efisien ya. Ini juga masuk, ini hubungannya dengan branding kota Solo. Mas Gibran ini orang bisnis, dia ngerti lah yang branding begitu. Jadi kalau di Solo ini meriah, ramah, wisata jalan, itu adalah sebuah branding yang membuat orang berduyun-duyun datang ke kota Solo, dan itu menghidupkan ekonomi, mempromosikan ekonomi ya teman-teman, dari apa yang dilakukan Mas Gibran ini. Jadi sekalipun dia tentang toleransi, tetapi ada dampak turunan lain, yaitu ini kota toleran, kota yang penuh kemeriahan ketika ada perayaan keagamaan, sehingga itu mempromosikan ekonomi ya teman-teman. Banyak orang datang ke sana untuk berwisata ya teman-teman. Bahkan kalau kayak kita ke Israel itu ya, itu disebutnya wisata rohani ke sana itu ya teman-teman. Jadi dalam hal toleransi ini pun dia bisa menarik dari sisi wisata, sehingga ekonomi itu terpromosikan ya teman-teman, terangkat. Lalu poin keempat, social justice, termasuk memberikan subsidi atau mekanisme redistribusi kesejahteraan lainnya ya. Ini pidato Mas Gibran tentu tidak menyinggung hal itu, tetapi social justice-nya ya itu tadi, bagaimana tidak tebang pilih, perayaan agama apapun tetap dilakukan. Lalu kelima, protecting the weak, atau melindungi selemah, yaitu mereka yang secara efektif tidak mampu melindungi dirinya ya. Ini 5 tugas negara menurut Almond dan kawan-kawan yang ditulis oleh Dr. Rian Nugroho. Melindungi yang lemah, ini bagian paling menarik ya. Seringkali minoritas itu tentu kaum yang lemah karena jumlahnya mungkin tidak banyak ya teman-teman, tetapi luar biasanya Mas Gibran ini melakukan hal itu. Poin kelima yaitu protecting the weak, melindungi yang lemah. Jadi itu artinya melindungi semua yang kuat, kalaupun dia tidak bersalah ya dilindungi, apalagi yang lemah. Artinya protecting the weak ini masuk dalam juga keadilan sosial ya, karena dalam hal berelasi dengan rakyat semua disamakan ya, terutama seperti hari-hari perayaan besar tadi, semua agama, Imlek, Natal, Lebaran ya, Idul Fitri, semuanya itu mendapat perhatian dari Mas Gibran. Dan ini contoh yang baik dari Mas Gibran ketika berpidato di PGI Kristen ya teman-teman. Dia berbicara pengalamannya juga ketika di Solo. Yaitu ulasan saya sedikit tentang pidato Mas Gibran. Saya elaborasi juga dengan buku ini, Tugas Pemerintah, Dr. Rian Nugroho. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.